Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah 70.000 siksa kubur terampuni berkat sholawat Nabi. Sebagaimana diketahui, membaca sholawat Nabi termasuk dalam amalan dengan banyak keutamaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kisah dari kitab As-Simar Al-Yani'ah dan At-Tazkirah karangan Al-Qurtubi tentang seorang anak yang selamat dari siksa kubur karena sholawat. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang semasa hidupnya jarang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ibunya senantiasa menyayanginya, bahkan hingga saat sang anak pergi meninggalkan dunia ini. Suatu hari, sang ibu tersebut pun mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ia mendatangi Imam Hasan dengan tujuan mengadukan keadaannya yang sangat merindukan putrinya. Ia berkata, "Putri saya meninggal dunia dan saya ingin menemuinya dalam mimpi," kata sang ibu, yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Abu Khair Ibnu Abdul Manan dalam terjemah kitab Al-Mishkat Al-Hasanah. Mendengar hal itu, Imam Hasan pun memberi solusi. Ia menyarankan sang ibu untuk beribadah sembari membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sholatlah 4 rakaat ba'da Isya. Pada setiap rakaat, bacalah surat At-Takasur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, berbaringlah miring sambil membaca sholawat atas Nabi hingga tertidur, kata Imam Hasan. Wanita tersebut pun melaksanakan petunjuk Hasan dengan baik. Hasilnya ia akhirnya melihat putrinya dalam mimpi. Namun sayangnya putrinya tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik. Ia tengah menjalankan siksa kubur dengan tubuh dirantai dan dibelenggu. Setelahnya, sang ibu pun kembali menemui Imam Hasan. Ia menceritakan kondisi anaknya yang berhasil dilihatnya dalam mimpi. Ia menangis kalau menyaksikan putrinya dalam kondisi tersebut. "Syah, apa yang harus saya lakukan?" Mendengar hal itu, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Selanjutnya beliau menyatakan, "Bersedekahlah untuknya." Wanita itu melaksanakan sarannya. Hingga suatu malam, Imam Hasan merasa seolah-olah berada pada sebuah taman-taman surga yang dijanjikannya. Di taman itu terdapat singgasana yang diduduki oleh gadis cantik yang mengenakan mahkota dari cahaya. Gadis itu menyapanya, "Apakah Anda mengenaliku?" Imam Hasan menjawab, "Tidak." Si gadis kembali berkata, "Aku adalah putri dari wanita itu." Mendengar hal itu, Imam Hasan terheran-heran dan sontak tidak percaya. Kemudian berkata, "Tapi ibumu menggambarkan padaku kondisimu tidak seperti ini." "Iya, memang aku dulu seperti itu," si gadis mengakui. Lalu berkata, "Apakah kau bisa memperoleh karunia ini?" Imam Hasan bertanya lagi. Si gadis akhirnya berkisah. Ia berkata bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang melewati siksa kubur termasuk dirinya. "Dulu, kami yang menjalani siksa itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami," cerita si gadis tersebut. "Berkat hal itu Allah berkenan membebaskan kami semua dan sampaikanlah bagianku ini sebagaimana yang Anda lihat," lanjutnya lagi. Kisah ini menggambarkan betapa hebatnya keutamaan dari selawat Nabi, termasuk amal baik lainnya bagi penghuni kubur. Untuk itu alangkah baiknya memperbanyak kiriman doa, selawat, atau amal lainnya yang diniatkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Sebab entah amalan baik mana yang akan menolong seseorang dari siksa kubur. Akibat sombong dan zalim, jamaah haji ini mengalami kejadian aneh saat itu juga. Menzalimi orang lain baik ketika di tanah air maupun ketika di tanah suci, maka balasan setimpal akan menghampirinya. Balasan menzalimi orang lain bukan di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan balasan. Hal tersebut seperti yang dikatakan Mutawif, bahwa pernah dialami jamaah haji yang strata sosialnya tinggi, namun memiliki sifat sombong dan menzalimi orang lain, sehingga mendapatkan balasan saat itu juga.
Mutawif mengatakan ada dua rombongan haji yang bisa dikatakan dari dua rombongan ini berbeda-beda dalam strata sosialnya. Ada yang tinggi dan rendah, namun kedua rombongan itu berangkat haji bersamaan karena dalam satu travel. Namun ketika berangkat menggunakan mobil yang berbeda, ketika sudah melaksanakan sebagian rangkaian ibadah haji, pas ketika berada di Muzdalifah, tentunya orang yang harus bermalam mengambil batu untuk melempar jumroh Aqobah, Ula, Wusta, yaitu sebanyak 21 batu. Namun berbeda dengan jamaah yang strata sosialnya tinggi ini, mereka enggan mengambil batu sendiri, sehingga dia menyuruh orang yang strata sosialnya bisa dikatakan rendah untuk mengambilkan batunya. Mereka yang strata sosialnya tinggi menyuruh untuk mengambilkan batu. Mereka mengatakan kepada jamaah yang stratanya rendah, pada saat itu diminta batunya berikan ke saya. Kata Mutawif, jamaah yang strata sosial bisa dikatakan rendah ini mau dan bahkan membawanya ke Mina. Namun ketika di Mina, kedua jamaah haji ini heran karena batu yang sudah benar-benar dibawa untuk jamaah yang strata sosial tinggi hilang seketika. Ketika sampai di Mina pada saat mau lempar jumroh, batu yang sudah diambil jamaah ini hilang, kata Mutawif. Dari kejadian tersebut, jamaah yang strata sosial tinggi tersebut menyesal karena telah memiliki sifat sombong, sehingga harus gagal melaksanakan sebagian rangkaian ibadah haji. Pada saat akan melemparkan jumroh, mereka tidak bisa melakukan lemparan jumroh tersebut, kata Mutawif. Itulah kisah jamaah memiliki sifat sombong dan zalim terhadap orang lain, membawa mudarat untuk dirinya sendiri. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.